Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat muda. Eh, Kembali lagi dengan Fajrul pada malam hari ini di SMB yang ke 15 ya. Kita akan ngomongin tentang vaksin gitu. Jadi eh, malam ini kita akan ngobrol sama Dr. Firmansyah yang intensif di RSUD Prambanan Sleman. Oke, udah bergabung nih. Halo, Dokter Firman. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Dokter Firman. Halo, Mas Halo, Bro. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Dengar suaraku ya? Waalaikumsalam. Suaraku udah masuk belum? Dengar? Udah. Oke, Halo, oke. Ya, halo. Halo, sip. udah jelas kok. Oke. Ya, jadi teman-teman sekalian, pada malam hari ini aku dan Mas Firman akan ngobrolin tentang vaksin. Terus nanti juga di tengah-tengah, insya Allah nanti akan bergabung juga Mbak Vidya Ananda eh, yang istilahnya sudah berkesempatan apa ya mendapatkan vaksinasi gitu COVID-19 di 3 hari yang lalu kalau nggak salah ya Vidya ya, atau 2 hari yang lalu ya. Nah, hari apa ya itu ya? Kayaknya 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu ya, oke. Ya, jadi kita akan ngomongin tentang COVID nih Mas Firman. Per hari ini saya lihat di website itu ada 13.600-an lah kasus baru gitu di Indonesia. Di Jogja sendiri kalau saya baca sekitar 456 kasus Wow, positif baru gitu. Lumayan banget ya. Jadi Jogja iya sendiri lumayan banget lumayan ini. banyak gitu. Dan bahkan apa namanya Sleman satu atau Pak Bupati kan juga apa namanya kemarin terkonfirmasi positif gitu ya. Nah, nanti Hmm. kita akan bahas nih juga. Nah, eh, COVID ini kan kurang lebih udah hampir setahun lah ya di Indonesia kayak gitu. Kalau misalkan di Cina muncul kasus pertama juga udah setahun lebih kayak gitu. Nah, terus eh, ada sih baik buruknya, maksudnya kalau yang aku tangkap tuh gini, baiknya itu salah satunya adalah ilmuwan-ilmuwan kita ya entah di dalam atau di luar negeri itu akhirnya merespon COVID itu juga dengan cukup baik gitu dalam arti biasanya vaksin itu yang istilahnya baru siap setelah beberapa tahun tapi eh, karena COVID ini menjadi pandemi di seluruh dunia akhirnya mereka juga bergerak cepat gitu jadi setahun setelah bahkan belum setahun belum genap COVID setahun itu vaksin itu udah ada kayak gitu dan istilahnya di Indonesia sendiri per 13 Januari kemarin sudah mulai didistribusikan ini vaksin COVID-19 di mana uh, untuk rentang kurang lebih ya seminggu ini yang sudah mulai didistribusikan itu kan Sinovac kayak gitu. Nah, eh, terus juga istilahnya setelah 13 Januari Pak Presiden dan jajarannya Pak Menkes dan beberapa tokoh terus kemudian dari mulai 14 Januari di beberapa daerah juga udah mulai apa namanya didistribusikan, disuntikan kayak gitu kan. Nah, tapi yang menarik tuh gini Mas Firman, masih banyak orang-orang entah itu teman-teman kita ya kan ataupun masyarakat umum yang istilahnya masih belum percaya gitu terhadap vaksin kayak gitu. Jadi ada yang bilang nanti jadi titan lah, ada ada yang istilahnya apa namanya ya sama aja, maksudnya nggak kebal lah kayak gitu. Terus ada berbagai hoax yang lain kayak gitu. Nah, malam hari ini mungkin kita akan coba bedah satu-satu. Jadi kemarin itu saya udah coba istilahnya apa ya open question gitu ya di IG dan juga di WA. Alhamdulillah udah ada beberapa pertanyaan yang masuk, udah saya sampaikan juga ke Mas Firman gitu ya. Mungkin kita mulai dari ini kali ya. Kita mulai dari prosesi vaksinasi ini sendirilah kayak gitu. Kalau Mm-mm. menurut Mas Firman gimana? Maksudnya seminggu ini tuh vaksin udah mulai didistribusiin gitu. Apa yang pengen
dikomentarin gitu. Hmm, ini coba aku bantu ya, mungkin aku bisa membantu untuk menjelaskan juga ke teman-teman semua. Nanti kalau mungkin ada Oke. pertanyaan-pertanyaan terkait vaksin juga atau terkait apa namanya hal-hal yang istilahnya mau ditanyain bisa langsung ditanyain juga. Nah, ini kalau untuk Ya. terkait vaksinasi ya. Sebenarnya kalau vaksinasi di Indonesia itu emang untuk range-nya kan memang lumayan panjang ya. Mungkin sekitar 1 tahun sampai 2 tahun dan itu pun untuk 1 tahun ke depan tuh mungkin hanya sekitar 20 sampai 50% kalau nggak salah kalau dari Kemenkes seperti itu. Nah, ini sebenarnya jauh lebih lambat sih dibanding negara-negara lain. Kalau di negara lain, kalau sementara ini kalau kita lihat di US itu, dia vaksinasi udah sekitar 13 juta atau 14 juta, udah sebanyak itu. Sedangkan kalau di kita kan vaksin yang tersedia aja baru mungkin 1,8 ya terakhir ya infonya ya. Ya. Sekitar Sekitar segitu. segitu kan, sekitar 1,8 dan itu pun belum distribusikan atau mungkin belum di vaksinasinya juga mungkin jauh lebih rendah dibanding itu. Sedangkan penduduk kita juga jumlahnya juga sangat tinggi. Jadi memang kalau dari proses sementara ini sih memang masih lambat ya, seperti itu. Hmm. Begitu pula kalau kenyataan di lapangan tuh, kalau kayak di rumah sakitku ini tuh sebenarnya kan targetnya per harinya 60 ya. Itu Hmm. rata-rata per harinya itu hanya sampai sekitar 20-30. Kayaknya rata-rata di tempat lain juga sekitar segitu. Oh gitu. Itu Jadi kan memang nggak. untuk step pertama ini kan nakes dulu ya, nakes dan Mm-mm, beberapa apa namanya eh pegawai seperti di instansi TNI Polri gitu ya. Nah itu mm-mm, kalau tadi Mas Yuran bilang nih harusnya itu target 60 gitu ya per hari, tapi mm-mm. baru sekitar 20 sampai 30 itu karena apa? Maksudnya setelah di akses itu terus kemudian akhirnya belum bisa divaksin dulu atau gimana? Kalau yang aku lihat sih ya, kalau sementara ini tuh rata-rata tuh karena sistem ya kayaknya ya. Jadi karena kita harus Hmm. masuk di sistem apa namanya yang peduli lindungin atau sistem yang Kemenkes itu, jadi kayak banyak Hmm. kendala di situ. Jadi orang-orang tuh memang pada mau vaksin tapi mereka belum terdaftar atau mungkin ada kesalahan dalam pendataan gitu. Jadi istilahnya itu membantu, bukan membantu sih, menghambat di sementara ini gitu. Hmm. Jadi untuk Oke. nakes maupun untuk mereka apa namanya tenaga pegawai publik ya atau mereka yang Hmm. memberikan pelayanan itu juga masih Ya. terhambat sementara ini. Jadi memang di bawah target sih sementara ini. Hmm. Ya, ya, ya. Nah, terus ini ada yang tanya nih Mas Firman, sebenarnya menarik sih. Jadi ya itu. Jadi kalau misalkan dari yang saya baca kan juga misalnya targetnya sendiri itu step pertama ini nakes dan publik, terus kemudian nanti baru ke lansia dan yang rentan gitu kan. Mm-mm. Terus baru kemudian nanti istilahnya masyarakat umum kayak gitu kan sampai dengan 2022 kayak gitu atau setahun ke depan. Eh ada yang nanya nih, kenapa sih kok vaksin yang diberikan itu Sinovac gitu? Padahal kalau dari BPOM sendiri kan kemarin sempat rilis ya dalam arti ada beberapa vaksin yang istilahnya di ACC lah ya di Indonesia seperti juga Mm. ada Pfizer, ada AstraZeneca dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya Jadi kalau ada yang kita tanya kenapa bicarain, harus Sinovac mm-mm. gitu? Sebenarnya kalau kita bicarain masalah vaksin itu ya, Hmm. kayak yang aku bicarain tadi ya, itu kita dikasih target 60 aja belum kekejar. Nah, terkait Hmm. dengan vaksin Sinovac ini kenapa nggak mengambil yang lain ya mungkin lebih ke arah kendala dari Indonesia itu sendiri. Jadi kalau di Indonesia kan kita cold chain apa namanya untuk distribusi vaksin untuk Pfizer maupun untuk Moderna atau AstraZeneca dan lain-lain itu kan mereka juga perlu perlu penyimpanan dingin yang harus bagus kan ya. Nah, Hmm. kalau kita lihat Pfizer itu dia itu um, -70 untuk kalau nggak salah 6 bulan ya. Kalau untuk di suhu 2 sampai 8 derajat itu kayak suhunya Sinovac tuh hanya bisa disimpan selama 5 hari. Nah, jadi Oh, selama 5 hari 5 itu hari harus ya. bisa, cuma Hmm. sebentar banget gitu. Sedangkan kalau Sinovac tuh kalau nggak salah sekitar 30 sampai 3 bulan kalau nggak salah. Jadi lebih lama 3 bulan. dengan 3 bulan dan itu kondisi pun di iklim suhu kita di yang suhu 2 sampai 8 tuh dia masih bisa ini ya. Sinovac kalau itu Sinovac. istilahnya kalau Pfizer itu kalau kita udah turunin di suhu dari suhu 2 sampai suhu 8 itu kita nggak bisa Hmm. dinginin lagi. Jadi dia Ya. dia akan rusak gitu loh. Sedangkan Hmm. kalau Sinovac kita masih punya waktu. Jadi waktu istilahnya sekitar 1 bulanan bahkan Hmm. lebih
untuk istilahnya kalau nggak kepake di hari ini, kita masih bisa pakai lagi di hari Jadi lah. selanjutnya. Bahkan Tapi sekelas kalau Pfizer negara-negara, itu 5 hari itu ya harus uh, 5 hari harus udah harus di 5 hari. Jadi kayak sekelas negara-negara maju pun kayak di Jerman, di UK maupun di US itu mereka juga mengalami kendala itu gitu. Jadi Hmm, karena penyimpanannya yang sangat terbatas kan ya, harus segera digunakan gitu. Nah, ya benar. mungkin kedepannya Indonesia bisa pakai itu kalau istilahnya kalau logistiknya udah siap. Tapi kalau untuk sementara ini untuk ada tempat penyimpanan suhu 2 sampai 8 derajat dan ada cool box-nya ada, nggak semua puskesmas itu ada gitu lah. Ya benar. Kendalanya di Ya, situ. di Jadi emang di kita di harus, Jawa pun istilahnya infrastrukturnya tuh belum sebaik itu, belum sesiap itu, apalagi kalau mm-mm, misalnya kita bicara Indonesia, negara kepulauan ya kan, dari Sabang sampai mm-mm, Merauke gitu kan, yang dimana mm-mm, ya pastinya kan pengennya kan semuanya dapat vaksinasi itu kayak gitu. mm-mm. Nah, maksudnya ya itu. Jadi kayak mungkin karena pertimbangan salah satu pertimbangan utamanya adalah terkait dengan distribusi, biar semuanya Hmm. bisa mudah untuk mendapatkan. Jadi akhirnya pemerintah memilih Sinovac seperti itu. Walaupun Hmm. memang dari sisi efikasi memang tidak sebaik yang lain. Ya itu efikasinya kan kalau nggak salah kemarin dirilisnya 65% ya. Mm-mm, Nah, ini mungkin ada yang sebenarnya ada yang tanya nih, efikasi 65% tuh maksudnya gimana gitu. mm-mm. Kemarin tuh ada yang nanya juga. Eh, ini banyak sumber sih, sebenarnya banyak sumber, tapi intinya Hmm. kalau aku menjelaskan secara gamblangnya aja ya, Tiga, ya. 65% itu kan memang istilahnya perbandingan antara mereka yang dikasih vaksin sama mereka yang tidak dikasih vaksin Ya. untuk populasi yang terkontrol waktu itu penelitian. Jadi istilahnya kita istilahnya 65% lebih terproteksi lah seperti Hmm. itu. Nah, tapi menariknya dari efikasi ini dari hasil penelitiannya adalah itu kan untuk terjangkitnya ya. Nah, Hmm. tapi sebenarnya di sisi lain itu ada sisi bagusnya kalau kita melihat dari vaksinnya. Jadi mereka bisa membantu kita untuk mencegah gejala-gejala yang lebih buruk gitu loh. Jadi Hmm. biar walaupun kita terkena, tapi tidak sampai ke gejala yang buruk gitu. Hmm. Jadi melindungi biar istilahnya walaupun kita terkena tapi nggak sampai gejala yang sampai sesak nafas, sampai harus dirawat di rumah sakit. Jadi gejalanya ringan-ringan aja. Hmm. Oke, oke, oke. Salah satunya. Walaupun memang efikasinya tidak sebaik yang lain dan itu memang karakter dari jenis vaksinnya ya. Kan kita mengenal yang namanya platform ya. Platform itu Ya. semacam apa ya, di vaksin itu kita menggunakan apa. Nah, di sini kan kita menggunakan yang istilahnya virus yang dilemahkan ya. Memang virus yang Hmm. Virus dilemahkan dulu. jenis platform ini emang rata-rata sekitar segitu gitu. Beda Hmm. sama yang digunakan kayak di Pfizer. Kalau mereka menggunakan teknologi baru yang namanya mRNA, itu memang lebih tinggi gitu. Ya, Walaupun ya. ada Oke. kendalanya di Mas penyimpanannya. Fajrul listnya dia listnya. Oh iya, nanti insya Allah info ini. Ya. Terus oke. Siap. Nah, terus juga saya baca baca sumber itu ya sebenarnya di atas 50% tuh udah bagus sih gitu. Untuk kalau misalnya kita bicara efikasi kayak gitu kan. Itu dan tapi memang Mm-mm. pertimbangannya berarti tadi ya Mas Yunus, kalau saya boleh simpulkan itu kenapa kok Indonesia pilih Sinovac karena memang istilahnya dari segi cold chain-nya itu kalau Sinovac itu nggak lebih susah daripada yang lain kayak gitu, maksudnya di Mm-mm. suhu 2 sampai 8 penyimpanan suhu negatif 2 sampai negatif 8 itu masih aman untuk beberapa bulan. Tapi kalau misalkan contoh Pfizer dia tuh harus di 70 kalau nggak salah ya, min 70 ya Mm-mm. derajat Celcius, dan itu misalnya prasarana di Indonesia itu masih apa namanya belum memungkinkan kayak gitu. Apalagi kalau misalkan didistribusikan ke daerah-daerah tertentu kayak gitu. Oke. Em, Terus apa ya? Ada yang nanya nih, apa namanya? Kenapa sih kok apa ya? Vaksin disuntiknya itu dikasih vaksinnya itu harus 2 kali kayak gitu. Kan Mm-mm. apa Iya, namanya? Setelah 2 minggu setelah vaksinasi pertama nanti ada vaksinasi kedua kan. vaksinasi, terus Nah nanti ini ada yang nanya divaksinasi nih, lagi. kenapa sih harus dua Nah, kali kayak gitu? itu ceritanya panjang itu nanti jadinya. Jadi itu sebenarnya kalau kita cerita tuh terkait sama vaksinnya sendiri dulu ya. Jadi kan Hmm. sebenarnya kalau kita divaksinasi itu sebenarnya adalah kalau kita mau punya kekebalan antibodi terhadap COVID itu ada dua pilihan doang. Pilihan pertama Hmm. itu adalah kita terkena, maksudnya Hmm. terkena virusnya. Nah, terkena virusnya itu kenapa memilih untuk tidak terkena virus? Karena kan kita nggak tahu ya kalau terkena virus itu apakah kita akan gejalanya akan menjadi berat atau enggak.
gitu. Hmm. Ya mungkin kita bisa memperkirakan secara populasi, istilahnya oh ada yang namanya faktor risiko kayak orang nanti kalau punya sakit gula darah itu mereka akan lebih beresiko gejalanya makin berat seperti itu. Tapi itu kan populasi, jadi kita Hmm. nggak tahu secara individu, tapi nah secara individu tuh mungkin aja walaupun kita muda, kita bisa lebih mudah, lebih gejalanya lebih buruk tuh bisa sekali kayak gitu. Nah, pilihan pertama kita adalah dengan terkena apa namanya virus itu sendiri. Nah, pilihan yang kedua itu adalah dengan vaksinasi. Nah, dengan vaksinasi itu sebenarnya kita dipaparkan ya dengan apa namanya virus tersebut, tapi dengan berbagai cara. Ada yang Sinovac itu istilahnya kita dipaparin dengan virus yang sudah dilemahkan. Kemudian kalau yang Pfizer itu istilahnya mRNA. mRNA itu istilahnya tubuh kita itu nanti akan memproduksi protein dari virus tersebut gitu. Ya. Nah, virus itu nanti yang akan dikenali oleh tubuh kita. Nah, Hmm. pilihannya ya divaksin atau sudah pernah terkena gitu. Nah, kalau untuk yang ya ini mungkin jelasin ke jadi pengetahuan juga ya kalau andai kata kalau penelitian sih yang aku baca-baca itu kalau andai kata kita sudah pernah terkena itu sebenarnya proteksi tubuh kita tuh sekitar 80% seperti itu. Nah, sedangkan kalau kita apa namanya divaksin itu macam-macam ya, ada yang 60, ada yang 80, ada yang 90 seperti tergantung tergantung dari vaksinnya gitu. Hmm. Nah, nah kalau kita nanti terkena virus tersebut secara alami itu nanti kalau daya tahannya tuh sekitar 6 sampai 8 bulan. Kalau nggak salah sekitar segituan lah. Jadi nggak lama gitu pertahanan tubuh kita. Tapi ada kemungkinan reinfeksi walaupun kecil gitu. Nah, kalau Hmm. kita divaksin itu kenapa butuh 14 hari? Butuh Hmm. 14 hari itu karena tubuh kita itu memproduksi apa namanya antibodinya tuh sekitar segitu, sekitar 12 hari, 14 hari Hmm. sekitar di waktu itu Hmm. Hmm. memproduksinya. Nah, itu Hmm. kenapa dikasih jarak 14 hari. Ya. Nah, kemudian kita Berarti. paparin lagi gitu. Paparan Hmm. pertama itu kalau kita lihat Pfizer itu mereka tuh kalau nggak salah sekitar mengklaimnya sekitar 40 sampai 60%. Nah, makanya Hmm. dikasih lagi biar bisa naik lagi daya tahannya Oh. dan itu bisa biar lebih lama lagi gitu loh. Mungkin kalau Hmm. kalau nggak salah kalau dosis pertama doang itu mungkin cuma sekitar 1 bulan kalau nggak salah 1 bulan. Nah, ketika kita dipaparin lagi itu selain nanti efikasinya meningkat, daya tahan tubuh kita meningkat, itu juga Ya. lama antibodi yang ada di tubuh juga semakin lama gitu. Hmm. Nah, itu Oke. rata-rata sekitar 2 minggu lah gitu. Hmm. Ini Dan menyambung dengan gimana? Lanjut dulu, sorry, sorry. dan itu tuh istilahnya 12-14 hari itu baru muncul ya daya tahan tubuh kita. Jadi sebelum itu daya tahan tubuh kita belum muncul gitu terhadap apa namanya terhadap virus ini setelah divaksin. Hmm. Oke, oke. Nah, ini nyambung Mas Firman dengan tadi yang awal itu sempat saya sampaikan ya bahwa eh, kita apa ya sempat mendengar ya bukan sempat lagi sih mendengar berita tadi pagi itu bahwa Pak Bupati Sleman ya kan Pak Tri Purnomo itu kan menerima vaksinasi juga tuh di tanggal 14 Mm-mm, gitu ya. mm-mm, Nah, tapi kemudian saya lupa hari ini atau kemarin ya kayaknya ya berarti mm-mm, kemarin itu beliau menyampaikan atau mengumumkan bahwa terinfeksi virus COVID-19 kayak gitu. Yang artinya ada selisih sekitar 5 sampai 6 hari dari vaksinasi pertama. Nah, itu berarti kemungkinan istilahnya apa ya? eh, Vaksinnya itu belum apa membentuk antibodi apa gimana ya? Kalau misalkan belajar dari mm-mm. kasusnya Pak Bupati. Belajar dari kasus yang tadi ya. Sebenarnya kasus ini Hmm. tuh kalau kita ngelihat nggak cuma terjadi di Indonesia ya, banyak negara lain Hmm. juga mengalami ini juga. Jadi kayak di luar negeri pun juga banyak yang mengalami istilahnya setelah divaksin ternyata dia uh, positif untuk Terinfeksi ya. pemeriksaannya gitu, Hmm. terinfeksi. Hmm. Nah, Hmm. terinfeksi itu bisa pertama adalah mungkin sebelum vaksinasi kita sudah apa namanya terinfeksi dulu karena Ya. muncul atau terdeteksinya kan sekitar 7 sampai 10 hari ya. Jadi butuh waktu dulu. Siapa Hmm. tahu sebelum divaksinasi kita memang sudah terinfeksi. Hmm. Kemudian yang kedua itu adalah setelah vaksinasi itu kita terinfeksi. Kenapa bisa terinfeksi? Karena antara vaksinasi, andai kata vaksinasinya kita sebut hari 1, muncul Ya. kekebalan kita itu baru nanti hari ke-12 atau 12. hari ke-14 kayak gitu, Ya. sekitar hari segitu. Jadi selama hari Hmm. itu sangat mungkin
kita terkena apa namanya virus COVID-19 gitu. Nah, Ya. pun setelah hari ke-14 itu kita masih bisa karena kan daya tahan tubuh kita masih dalam proses produksi Hmm. ya. Jadi belum Ya. sampai mungkin kalau yang Sinovac itu sampai 60% belum sampai segitu. Jadi kayak masih Hmm. rendah. Jadi memang masih sangat berisiko. Maka dari itu biasanya kalau mereka yang divaksinasi kita sarankan Hmm. atau malah kita haruskan untuk tetap menggunakan 3M. masker, jaga jarak Hmm. dengan yang lain, daya tahan Hmm. tubuhnya juga dijaga. Jadi biar istilahnya tidak tertular gitu. Kalau kata dokter Tirta, 3M-nya itu mangan-mangan masker ya. Iya, benar sekali. Iya, iya, ya itu. Oh, berarti gitu ya. Berarti bisa disampaikan lagi gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan ya ada apa ya teman-temannya atau misalkan tetangga atau misalkan orang tua yang kemudian menanyakan terkait beritanya Pak Bupati gitu ya. Jadi seperti itu. Istilahnya eh, sistem kekebalan itu baru akan terbentuk setelah 12 atau 14 hari setelah vaksinasi kayak gitu. Nah, kasus Pak Bupati ini menjadi pelajaran bahwa yaitu ada kemungkinan tertular itu sebelum vaksinasi atau setelah vaksinasi tapi ya misalkan H+1 atau H+2 kayak gitu kan. Makanya diperlukan dan himbauan juga kan dari pemerintah bahwa setelah vaksinasi ya kita tetap harus tetap 3M, 3T kayak gitu, menjaga jarak, masker, cuci tangan dan lain sebagainya. Kayak gitu. Iya. Terus memang sebenarnya tuh semua penelitian itu kalau kamu Pfizer atau Moderna gitu mereka menilai efikasinya itu adalah setelah dosis kedua. Hmm, Setelah kau hmm. dosis kedua pun jaraknya adalah 2 minggu setelah dosis kedua. Gitu. Oh Sama gitu. Sinovac juga. Berarti Jadi setelah apa ya? Setelah 1 bulan dari vaksinasi pertama ya? vaksinasi pertama ya setelah 1 bulan Ya kira-kira kan? setelah satu bulan. Hmm, Nah, setelah hmm, 1 bulan tuh istilahnya daya tahan tubuh efektifnya sudah mulai terbentuk lah terbentuk hmm, gitu. hmm, 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 Walaupun oke. sebenarnya ya kalau boleh jujur penelitian saat ini atau data saat ini belum tahu nih sebenarnya apa namanya vaksin ini bisa bertahan berapa lama kita masih berjalan nanti mungkin kedepannya mungkin bisa tak sharing-sharing juga ya oh ini bisa Hmm, berjalannya tuh berapa lama walaupun kalau sementara ini sih data yang ada kalau kita terkena hmm. COVID-19 itu daya tahan tubuh yang dibentuk oleh tubuh kita tuh sekitar 5 sampai 9 bulan kalau nggak salah sekitar segitulah. 5 sampai Nggak 9 sampai bulan. satu tahun, nggak sampai satu Nggak tahun. sampai 1 tahun. Oke, oke. Tapi ya memang diharapkan setelah itu pun ya udah terjadi herd immunity kan, dalam arti vaksin sudah merata, Mm-mm. kayak gitu. Terus kesembuhan udah meningkat. Oke. Sebelum kita mengundang Mbak Vidya nih sebagai misalnya apa ya, ya salah satu nakes yang sudah menerima vaksinasi, ini ada pertanyaan menarik Mas Irfan. Jadi eh, ada yang tanya Mas, Pak Dokter, kalau ada yang udah pernah positif COVID nih, apakah bisa positif lagi sewaktu-waktu? Terus pernah baca di Twitter katanya kalau masih ada sisa atau bangkai virusnya, tetap hasilnya positif kalau swab. Padahal sebenarnya virus itu nggak hidup. Kalau bangkai virus itu keluar terus dapat inang baru, baru bisa hidup lagi nggak? Sorry pertanyaannya Oke. random. Ini sebelum kita undang video nih. Oke, Nah, silakan Mas. jadi sebenarnya kalau tadi kalau ini ya kalau sudah pernah pernah terkena ya. Nah, ini Hmm. ada penelitian di UK gitu ya. Dia itu Ya. meneliti untuk mereka yang resikonya tinggi. Jadi yang diteliti adalah nakes tenaga nakes. Nah, dari nakes ini diteliti mereka yang sudah pernah terkena itu berapa Hmm. persen sih kemungkinannya akan terkena lagi. Nah, dari Ya. penelitian itu membandingkan dengan mereka yang belum pernah terkena gitu. Nah, Hmm. untuk mereka yang sudah pernah terkena, itu kemungkinan untuk terkena lagi itu hanya sekitar 0,66%, jadi di bawah 1%. Benar-benar kecil sekali, Oh. walaupun tetap ada. Hmm. Mungkin di berapa antara di berapa ribu ada satu atau dua orang, yaitu kalau dikira-kira ya sekitar 0,66%. Jadi memang ada, tapi kecil gitu. Hmm. Pun Hmm. ketika ada, itu gejala yang muncul juga tidak seberat yang pertama Hmm. Hmm. gitu. Jadi karena di dalam tubuh kita kan sudah terbentuk nih, terbentuk apa namanya, terbentuk daya tahan tubuh gitu. Ya. Jadi tidak semuanya akan masuk, tapi istilahnya sistem imun kita bisa memblok sebagian virus yang ada seperti itu. Dan itu Hmm. juga Hmm. menarik juga kenapa fenomena reinfeksi ini juga semakin banyak terjadi juga karena adanya
mutasi ya, kayak varian yang dari UK itu, yang berapa Yang ya varian selisihnya? kemarin yang baru deh ya. Ya, Hmm. itu juga sebenarnya banyak juga pertanyaan yang ke aku juga gitu, yang mereka tanya, kalau andai kata nanti ada varian baru, itu kemungkinan aku bisa terinfeksi lagi atau enggak? Pertama itu. Yang kedua, kalau aku pernah divaksinasi, itu kira-kira aku akan terkena lagi nggak ya? Kalau ada varian baru gitu. Kan banyak mutasi Hmm. itu. Nah, kalau Hmm. banyak Hmm. mutasi berarti apa namanya, kita bisa lebih berisiko dong terkena infeksi lagi. Ya. Nah, itu banyak yang tanya kayak gitu. Nah, aku jelasin ini aja dulu ya, apa namanya, prosesnya dulu ya. Ya. Jadi kan sebenarnya mutasi itu, atau ya mutasi itu terjadi kan sebenarnya karena perubahan salah satu bahasanya. Jadi misalnya dia ada variasi gitu loh. Nah, Ya. variasi itu yang istilahnya orang anggap itu bisa menjadi virus yang berbeda dibanding di awal, dan akhirnya bisa lebih, apa namanya, kita bisa terkena infeksi lagi. Nah, kalau lihat karakter yang ada saat ini, itu mereka tuh lebih infeksius, dalam artian lebih menyebar lebih cepat, tapi gejala yang ditimbulkan lebih sedikit gitu. Hmm. Nah, jadi fenomena reinfeksi ini sebenarnya itu tidak begitu menjadi masalah ya, tidak begitu menjadi masalah, yang mutasi tidak begitu menjadi masalah, karena sebenarnya tuh perubahannya cuma dikit gitu loh, cuma dikit. Jadi sistem imun kita kan mengenali virus baru yang masuk itu kan nggak cuma dari satu sisi ya. Kalau aku biasanya menjelaskan tuh dengan cara ini, dengan cara apa namanya, seakan-akan kita menggambarkan virus itu sebagai sebuah mobil Ya. gitu. Nah, apa namanya, kalau untuk antibodinya, antibodi itu seperti Pak Satpam gitu loh. Nah, jadi Pak Satpam itu semacam menjaga gerbang kompleks. Nah, dia kan apa namanya, dia kan belajar tuh. Kalau pertama kali kita terkena virus COVID-19 itu kan kita nggak Hmm. tahu, Pak Satpam nggak Hmm. tahu tuh apa yang namanya virus COVID. Jadi dia nggak tahu kalau di situ ada mobil terus Hmm. lewat masuk ke kompleksnya, kan dia belum tahu. Nah, tapi Ya. setelah infeksi yang pertama tuh dia dikasih tahu sama Pak Bosnya, kamu tuh kalau ada kayak Hmm. gini ya kamu tahu lah, jangan lewat lah tuh mobil gitu, kayak gitu. Hmm. Nah, namanya apa namanya mutasi, mutasi itu kan hanya di satu bagian. Nah, mutasi itu hanya perubahan dari salah satu bagian dari mobilnya gitu loh. Makanya kalau Hmm. mobilnya itu mungkin yang berubah warna catnya, atau yang berubah mungkin awalnya pintunya dua jadi satu kayak gitu. Awalnya pintunya empat Hmm. jadi satu. Jadi ketika apa namanya, Pak Sapam itu kan tetap mengenali ya itu namanya mobil ya. Dia bisa Hmm. mengenali mobil, kenapa? Karena mobil ya nggak cuma dari satu tempat aja gitu loh dikenalinya. Kalau virus kan dia ada spike-nya ya, ada proteinnya itu ya. Nah, kalau Hmm. kalau antibodi kita tuh nggak cuma mengenali bagian spike-nya aja. Si Pak Satpam tuh nggak mengenali cuma mobil itu cuma dari sisi pintunya aja, tapi dari semua bagiannya gitu loh. Dia mengenali dari banyak sisi. Jadi ketika ada mutasi, ya dia bisa mengenali bagian lain, bagian yang tidak mengalami mutasi itu. Jadi sebenarnya itu tidak menjadi sesuatu yang istilahnya memberatkan daya tahan tubuh kita sih, karena dia akan bisa mengenali bagian-bagian lainnya dari virus tersebut gitu. Begitu juga dengan vaksin ya. Vaksin itu uh, tubuh kita itu mengenali dari vaksin itu nggak cuma dari satu sisinya aja. Kalau andai kata kayak vaksin Sinovac kan dia virus yang dimatikan ya, dilemahkan ya. Nah, itu kan bagiannya nggak cuma dari spike proteinnya aja, dia mengenali bagian-bagian lainnya juga. Ketika nanti ada perubahan mutasi itu, dia bisa mengenali bagian lain yang istilahnya tetap sama, tetap dikenali gitu. Jadi menurutku sih efektivitas dari vaksin akan tetap bertahan sih ketika nanti banyak varian baru, varian mutasi baru. Hmm. Oke, oke. Mantap. Terima kasih Mas Vino penjelasannya. Jadi gitu ya. Jadi memang fenomena reinfeksi ini ya ada kayak gitu dan bisa terjadi. Kayaknya kita ngundang satu orang lagi ya, Mbak Vidya ya, biar ini makin ramai nih. Halo, Mbak Vidya, masih ada kan di situ? Ada nggak Jadi dia? saya undang. Coba. Eh, Sebenarnya nggak udah gabung juga nih Mbak Vidya nih. Halo Vidya. Ah, udah nih. Hey, Halo Mbak halo. Vidya, Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Lagi Alhamdulillah lagi di mana ini? baik. Lagi di rumah.
Oh, lagi di luar. Sedang menantikan live-nya Mas Fajrul dan Mas Irfan. Wih, luar biasa. Ya, Oh tadi iya udah loh, nyimak ya dari awal ya. soalnya Jadi di memang hits, iya. nah, ini kita apa namanya tadi udah bahas Mbak Vidya beberapa hal sih tentang apa namanya tentang vaksin, terus Iya. kemudian kenapa sih kok di Indonesia milih Sinovac dan lain sebagainya gitu-gitu. Eh, ini Mhm. sebenarnya apa ya pengen pengen apa ya kita pengen tahu nih apa aku dan teman-teman ini pengen tahu. Jadi kemarin kan Mbak Vidya kan udah vaksinasi kayak gitu kan. Udah tanggal berapa kemarin? Selasa ya? Hari Tanggal Selasa. berapa ya? Berarti Tanggal hari kurang Selasa lebih tanggal kemarin, tanggal 18 8, kalau nggak salah ya. 19. Enggak, tanggal 19. 19 ya. Tanggal Nah, di 19. tanggal 19 itu Ya, kan tanggal 19. udah divaksin nih, udah divaksin. Nah, Mm-mm. boleh dong diceritain gitu. Maksudnya apa namanya ya? em, apa kemarin itu persiapannya apa aja sih sebelum divaksin, terus kemudian pas vaksinasi itu gimana, terus setelah itu tuh apa yang Oh, dirasain kayak gitu. iya. Apakah ada efek Oh, samping kayak boleh, gitu? boleh. Nah, Iya, jadi emang bener ya. Jadi yang ditakutkan banyak orang tuh, ah gimana sih nanti kalau misalnya udah divaksin, kira-kira aku nih bakal ngerasain apa gitu. mhm, Kayak ada nggak demam atau keluhan-keluhan yang lain nih, misalnya nih mhm, jadi sesek atau apa. Soalnya kan vaksinnya baru ya. Orang mhm. vaksinasi yang lama aja masih banyak orang yang takut gitu dengan Ya, apa namanya pemikiran-pemikiran yang wah nanti kalau ini gini 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 gitu kan nanti gimana kalau bisa. misalnya sesek iya kalau nanti jadi gatelan terus atau apa gitu kan Mhm, sampai reaksi-reaksinya ini pada bikin orang takut gitu. mhm, Nah cuman alhamdulillah kemarin aku sendiri udah divaksin dan aku merasakan emang nggak kenapa-napa gitu. Alhamdulillahnya di aku ya paling rasanya cuma pegel-pegel doang sih yang mhm. merasa. Cuman kan em, apa ya eh rasa rasanya itu kalau waktu disuntik divaksin itu nggak sesakit kalau kita Mhm. lagi vaksin hepatitis B. Itu kan Ya, ngilu banget ya buat ya, teman-teman ya, yang udah pernah divaksin itu. ya, Nah, ya. itu kan pasti ngerasain di sini di area suntikannya tuh bakalan ngilu lah, terus yang kram ya gitu. Kurang. Nah, ini Mhm, alhamdulillah yang enggak. Padahal kalau menurutku sih lebih apa ya, lebih pekat ya cairannya daripada vaksin yang biasanya gitu. mhm, Terus mhm. ya udah nggak ada demam, nggak ada apa namanya sesek, terus sakit Mhm. pusing dan yang seperti yang Ruam-ruam ditakutkan kemerahan gitu gitu loh. nggak ada ya? Enggak. Mhm. Ya, jadi yang banyak orang takutin itu tentang kipinya kan. Banyak Nah, orang iya tentang nanya, kipinya. Dok kalau misalnya, iya kalau misalnya nanti terjadi apa-apa gimana gitu. Nah Mhm, jadi sistemnya kemarin juga ketat banget Mas Fajrul. mhm, Kita nggak boleh pulang dulu nih sebelum 30 menit itu bener-bener habis gitu. Jadi mhm. dimenitin bener-bener kalau di tempat aku ya, kalau di tempat aku Ya, tuh ya, ya. gitu. Jadi pertama kita akan ditanya dulu, Mhm, datang, kita daftar kan, mhm, daftar terus kita bakalan di screening mhm, ya setelah administrasi terus kita di screening. Nah kita tuh mhm, di screening ditanyain mulai dari sehat hari ini gitu, mhm. satu sehat terus dua kamu pernah terkonfirmasi nggak positif COVID-19 Ya. gitu ditanyain riwayatnya kemarin. Terus Mhm, selain itu di rumah ada keluarga atau kerabat yang pernah juga mhm, terkonfirmasi. Alhamdulillah mhm, kan aku nggak ada ya. Alhamdulillah mhm, sampai sekarang udah. Nah, terus setelah itu juga ditanya, ada riwayat yang lain nggak? Misalnya nih, sakit jantung, sakit mhm. diabetes, terus Darah tinggi. imunokompromis yang lain, misal kanker, bener, kanker, terus apa, rheumatoid arthritis, tuh bahkan sampai sedetail itu pun ditanyain. Mhm. Terus setelah kita selesai nih screening semuanya, kita bakalan masuk ke tahap yang berikutnya. Ini sama sebenarnya prosesnya sama kayak yang dilakuin Pak Jokowi kemarin ya. Nah, dan benar-benar apa ya, masih eh, saklek ya. Jadi kalau kita ada hipertensi nih atau tensinya di atas 140, terus yang batas bawahnya di atas 90 tuh ya udah kalau pas itu di entry ke sistemnya nggak bakal mau gitu, nggak Mhm. akan diizinin lagi. Nah, Iya, iya. kebetulan di tempat aku vaksin kan di puskesmas aku magang sekarang, magang isip sekarang ya wahana isip. Nah itu ada yang suruh ngulang lagi gitu. Jadi Oh. oke berarti
ini dipospon dulu ya, ditunda dulu gitu. Karena Sampai akhirnya beliau tuh memang ada riwayat darah tinggi tapi nggak yang tinggi terus gitu loh. Jadi sempat sesekali tinggi terus nanti nanda lagi terus kemarin akhirnya dia didaftarkan ulang dan terus kayaknya kemarin dites lagi terus ternyata baik kan semuanya akhirnya bisa divaksin gitu. oke oke. Mungkin Mm-mm. juga. Jadi emang ketat gitu. Nah, ya Nah, gimana Mas? Ada komen apa Dokter Firman? nah, mungkin kalau andai kata kita divaksin juga sebenarnya istilahnya kalau andai kata nanti kita ada gejala dari tubuh kita, itu mungkin Hmm, selain ada gejala alergi, ya kita harus sadari juga ya kalau andai kata alergi terhadap vaksinnya. Tapi juga Mm-mm. ada gejala yang mungkin sudah akan terjadi kegampangannya mungkin reaksi tubuh kita untuk menghadapi vaksin itu. Sebenarnya kan vaksin sebenarnya hmm, adalah kita menyuntikkan apa namanya antibodi kita bekerja ya. Jadi kemungkinan hmm, kita akan ada demam, mungkin akan ada nyeri tenggorokan atau yang lainnya tuh mungkin sebenarnya adalah tubuh kita itu sedang berusaha untuk melawan apa namanya memproduksi antibodi gitu. hmm, 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 Jadi proses itulah yang akhirnya tubuh kita kayak demam, mungkin agak ada nyeri-nyeri telan gitu. Nah, hmm, selama hmm, proses itu, jadi kita harus menjaga daya tahan imun tubuh kita juga, mulai hmm, dari hmm, masalah tidurnya harus ya 8 jam lah, kemudian makannya juga harus baik, terus kemudian hmm, olahraganya juga baik, karena ketika kita divaksin, kemudian kita bisa memperbaiki siklus keseharian kita, itu hmm, hmm. nanti produksi sistem imun kita terhadap vaksin tersebut juga akan semakin baik sehingga nanti Hmm. efikasinya juga akan makin tinggi seperti itu. Nggak cuma setelah Ya. divaksin, tapi sebelum divaksin juga Benar. sebaiknya seperti itu. Jadi istilahnya kita siap-siap dulu nih sebelum divaksin. Karena Benar. ketika kita persiapannya baik, setelah divaksin Hmm, kita juga baik, nanti produksi uh, imunitas dari tubuh kita juga akan semakin baik. Iya. hmm, hmm, hmm. Mempersiapkan si pasapamnya tadi ya. Mm-mm. Benar-benar. Pasar pam Iya itu kan dari kali serius. tadi ya, kalau dari ceritanya. Hmm. Oh iya, Iya bener dipersiapkan kan. dengan sebaik mungkin. Nah, tapi tadi Iya. menarik ya, kalau misalkan ada yang pospon itu biasanya dipospon berapa lama? Nggak, belum tahu juga sih. Kemarin itu aku hari apa? Selasa. Terus beliau baru Heeh. vaksin barusan kemarin. Berapa hari itu Oh, berarti? berarti sekitar 3 sampai Cepet ah 4 hari kayaknya. lah ya. Ah. Iya, Dia iya, nanti iya. sistemnya beliau dapat SMS ulang gitu. Oke, oke. Ya soalnya Suruh kayak daftar aku lagi juga mau hari kemarin apa. kan baca berita itu emang Hmm. kayak beberapa beberapa nakes kita itu juga gitu. Jadi istilahnya apa ya? Ya itu harus dipospon karena banyak nih yang darah tinggi, banyak yang hipertensi gitu. Jadi akhirnya harus dipospon dulu kayak gitu. Oke. Ya. Em, apa ya? Nah, terus kalau misalkan kita apa namanya ngomongin tentang tadi ya proses vaksinasi kayak gitu. Kalau misalkan dari apa namanya, menurut Mbak Vidya sendiri nih, dari pengalaman kemarin itu eh, apa yang pengen disampaikan gitu ke masyarakat atau ke teman-teman? Ini mungkin nanti kalaupun memang pada malam hari ini nggak apa-apa yang eh, ikutlah belum banyak, tapi insya Allah nanti akan saya sebarkan juga lewat YouTube dan juga nanti akan saya sebarkan ke beberapa grup gitu ya. Apa yang pengen disampaikan gitu, Oke. maksudnya ke masyarakat gitu. Apa ya? Jadi buat teman-teman yang masih ragu buat vaksin gitu ya, udah deh Bismillah aja nggak usah ragu. Atau juga ini adalah suatu bentuk ikhtiar kita untuk menyelesaikan pandemi ini, salah satunya jalan dengan vaksin. Nah, Hmm. kebanyakan orang itu takut dengan vaksin karena mikir, ah, ini masih tahap keberapa gitu. Ini udah aman kok, kita sudah berani coba dan dia sudah dapat izin kan dari pemerintah, itu berarti Ya, udah apa ya, ya kan udah teruji gitu loh. Nah, terus ya nggak mungkin untuk kan pemerintah teman-teman mau juga yang, eh, nah ya benar ya kan, mungkin nggak mungkin pemerintah mau nggak mungkin ngebunuh untuk warga menjerumuskan gitu, Ukraina iya gitu atau betul. mencelakakan. Eh, Kasarnya kan gitu, iya benar.
Nah, selain itu juga buat teman-teman yang takut nih, masih takut nanti reaksinya gimana-gimana, itu nggak usah takut karena apa? Karena nakes kita udah terlatih dalam menangani KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, itu Jadi perlu di situ ditekankan. Juk pun, iya benar, perlu ditekankan di situ tuh. Nakes kita sudah terlatih untuk menangani KIPI dan Hmm. untuk mendapatkan imunisasi tidak sembarangan orang untuk bisa langsung diimunisasi, pasti harus ada screeningnya dulu. Orang tersebut benar-benar kuat, benar-benar siap atau tidak dalam menerima si vaksin. Ada riwayat apa aja kayak yang aku alami, terus ya seperti teman-teman tahu lah ya karena udah lihat Pak Jokowi kan ya, itu di screening emang benar-benar di screening dari awal sampai akhir deh pokoknya. Tuh. Ada yang Terus bilang Pak Jokowi mau cuma vitamin doang, itu bukan vaksin. cuma vitamin. Terus gimana? Aduh, nah, terus buat teman-teman juga yang masih menanyakan, kira-kira tuh vaksin tuh penting apa enggak sih? Karena eh, katanya sih ada mutasi ini gitu. Seperti yang Hmm. Dokter Firman tadi bilang, ya kan tentara atau satpam di dalam tubuh kita tuh udah pintar banget. Jadi dia nggak akan ngira si mobil tuh ngelihat mobil tuh jadi pisang gitu ya. Itu Ya. pasti mobilnya paling apa ya bedanya sedan jadi city car gitu kali ya. Mm-mm. Gitu. Iya kan, Benar-benar. maksudnya nggak akan terlalu jauh Jadi karena begituan gitu ya. eh, untuk mutasi kan itu juga ada ilmunya sendiri dan ini mungkin teman-teman yang mempelajari ilmu tentang permutasian itu akan lebih paham gitu ya. Jadi mutasi nggak bisa tuh namanya mobil jadi pisang, mobil jadi apa namanya apel gitu ya, jadi buah-buahan itu nggak bisa mobil ya tetap jadi mobil atau ya nanti paling berubahnya tuh cuman dikit gitu dan si satpam alias si badan kita tuh udah pinter dalam mengenali ini tuh siapa gitu. Hmm. Nah, itu sih yang Oke. banyak ditakutkan orang-orang kan itu sebenarnya. Satu kipi, dua eh, ini penting gak sih? Maksudnya efektif gak sih gitu? Ya Hmm. dicoba dulu lah, ini namanya juga ikhtiar gitu Iya. sih Ya, kalau ya. kalau dari aku loh ya. Mungkin Ya, aku Makanya, nambahin benar ya. banget. Ya, Aku mungkin boleh. nambahin ya. Silakan. iya. Jadi Hmm. kalau Gimana? sebenarnya kenapa kita yang mempunyai kesempatan untuk divaksin, kenapa kita harus divaksin? Ya, Hmm. seperti kita tahu ya, vaksin itu kan belum diteliti untuk anak-anak, belum diteliti untuk bayi, belum diteliti Ya. untuk ibu hamil, belum Hmm. dan berisiko juga untuk diberikan kepada mereka yang punya penyakit imunokompromis, mereka punya Ya. Hmm, penyakit komorbid, hmm, mereka yang istilahnya lansia yang berisiko benar. sekali. Nah, ketika kita divaksin Iya, tuh nggak cuma kita melindungi diri kita, tapi melindungi mereka yang tidak bisa divaksin gitu. Ya. Bayi dan Benar. anak-anak yes, itu tidak bisa betul divaksin Bang. karena belum ada penelitiannya. Jadi ketika bapak sama ibunya divaksin, bapak ibunya bisa melindungi anak-anaknya gitu. Kemudian kalau andai kata di saudaranya ada yang sakit seperti sakit apa namanya kanker darah kayak gitu, itu kan mereka juga tidak bisa divaksin Hmm. karena mereka imunokompromis. Ya, Jadi kita sebagai ya, saudaranya kita bisa melindungi dia gitu. Jadi istilahnya divaksin itu benar. tidak hanya untuk kebaikan kita, tapi untuk kebaikan untuk orang-orang di sekitar kita gitu. Istilahnya kita punya nggak sih kepedulian Yes. terhadap sekitar kita gitu. Itu mungkin Oke. sih salah satu. Kalau andai kata kamu tidak punya alasan untuk diri kamu sendiri, ya ini aku kasih alasan gimana kamu membantu orang lain. Wes, luar biasa. Benar. Benar, benar, benar. Iya, Saling itu emang benar. gimana? Saling Yang dia. melindungi lah ya. Mm-mm. Hmm. Ya, ya. Saling melindungi Ya, maksudnya. peduli Iya, lindungi ya. peduli. Ya Iya, istilahnya benar. buat teman-teman yang memiliki kesempatan untuk divaksin, pakailah Hmm. kesempatan itu karena itu juga bisa melindungi diri sendiri maupun bisa melindungi Dan orang juga, lain gitu. ya, benar-benar. Terus Iya. divaksin itu juga bagus sih. Sebenarnya, Divaksin itu juga bagus mm-mm. dalam artian kita tahu kan yang namanya gejala setelah mengalami COVID-19 ya. Gejala setelah mengalami COVID-19 itu kan banyak ya. Dan Hmm. beberapa akhir-akhir ini juga mulai terkenal kayak orang-orang, anak-anak muda itu akhirnya mereka jadi lebih mudah sakit, kemudian cepat capek, kemudian cepat lelah, sesak nafas, gitu-gitu tuh. Mereka yang pernah Itu terkena itu mah kayaknya COVID-19 ini mereka bukan kayaknya karena masih ada COVID tapi gejala. gara-gara sakit hati kayaknya, bisa jadi itu yang tadi lemas, mudah sakit. Iya, tapi memang 5L. benar itu, memang benar kalau masih ada gejalanya gitu. Itu kalau nggak salah sekitar 16 sampai 20% kalau nggak salah tuh mereka yang sudah pernah mengalami itu ada gejalanya lagi gitu. Jadi ketika kamu divaksin,
kamu itu istilahnya mencegah biar kamu nggak terkena apa namanya Lebih COVID-19, parah. COVID-19. Iya. Karena ketika kamu terkena COVID-19 itu nggak cuma sampai di situ, karena masih ada seterusnya. Seterusnya dalam artian ada gejala yang mungkin aja nggak hilang gitu loh, kayak Bener. gitu. Oke. Mantap, mantap. Ya benar ya tadi saya sepakat sekali sih tadi yang di kata-kata. Kalaupun memang istilahnya teman-teman menganggap bahwa ya vaksinasi ini masih belum sempurna kayak gitu ya, masih tanya apakah benar-benar bisa melindungi diri sendiri, paling nggak minimal ya itu tadi. Kalau misalkan teman-teman punya kepedulian kayak gitu ya dengan orang lain, mungkin istilahnya apa ya, kerabat, saudara ataupun tetangga kayak gitu ya. Vaksinasi sementara adalah pilihan yang terbaik yang harus kita ambil kayak gitu kan. Oke. Bener. Ya, ada satu lagi sih Mas Fajrul yang Ya aku lupa gimana? sampein. Jadi kayak selain takut kipinya juga masih kebayang-bayang ada miskonsepsi gitu. Jadi kayak dulu pernah aku sama teman-teman pernah diskusi tentang ini. Jadi ada apa kejadian yang bersamaan juga ya, coincidence juga ya. Jadi kayak yang contohnya yang vaksin apa sih dulu? Tiba-tiba lumpuh, apalah segala macam kan itu nggak Oh, bener yang ya. di luar negeri. Maksudnya, Ya. ya, dan itu kan emang ya orang udah yang ada jadi Down syndrome lah apalah itu tuh bukan karena vaksinnya tapi karena dia emang sudah mengalami kejadian seperti itu sebelumnya Sebelumnya. terus mendapatkan vaksin terus ketahuan kalau dia ada riwayat seperti itu setelah mendapatkan vaksinnya tapi bukan karena si Karena vaksin gitu. ya Nah, benar-benar. itu Jadi miskonsepsi kayak bisa gitu sih masih banyak nah juga masih banyak itu di itu masyarakat yang kayak juga gitu. menurut saya perlu disampaikan ya bahwa istilahnya apa ya ya kadang kayak gitu kan masyarakat taunya kan wah habis divaksin jadi lumpuh wah habis divaksin jadi ini jadi itu kayak gitu itu kan Hmm, juga yang menurut saya harus disampaikan kayak gitu. Oke. iya. Mm-mm. Kita mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya karena ini juga waktunya sudah sekitar hampir 50 menit. Jadi ada yang tanya nih Mas Firman terkait tadi sambungannya dengan eh, apa namanya vaksin. Jadi apa sih bedanya vaksin dengan pengobatan plasma konvalesen kayak gitu? Jadi ada yang tanya kayak gitu. Jadi misalnya apa ya? Kalau misalkan di Indonesia sendiri kan kita juga lagi tren gitu ya. Jadi tren itu pengobatan vaksin itu menggunakan plasma konvalesen. Jadi orang-orang yang udah pernah Mm-mm, eh, benar nih. positif terkena COVID-19, kemudian dia sembuh, harapannya kan di situ apa ya antibodinya itu sudah istilahnya bagus lah ya. Terus kemudian dia donor plasma, terus kemudian disampaikan ke orang-orang yang istilahnya sedang terkena COVID sebagai salah satu alternatif pengobatan kayak gitu. Nah itu apa namanya? Itu tadi istilahnya kenapa kok nggak pakai uh, apa namanya plasma konvalesen aja gitu? Kenapa kok harus masih harus divaksin gitu? Menarik nih. Itu apa bedanya? Aku mulai dari mana ya? Dari plasma konvalesen dulu ya. Ini juga bagus Ya. karena minggu ini kalau nggak salah UK itu baru keluar apa namanya hasil penelitiannya tentang plasma konvalesen. Jadi plasma konvalesen itu kan sebenarnya kita mengambil plasma dari mereka yang sudah terkena COVID-19 ya. Nah, kita Ya. tuh sebenarnya Hmm. prinsipnya adalah kita manfaatin antibodi yang ada di pasien yang sudah terkena COVID-19 itu Mhm. kita Hmm. masukkan ke mereka pasien yang terkena. Jadi istilahnya itu si antibodi itu untuk melindungin gitu loh. Nah, tapi Mhm. di sini tuh ada beberapa hal yang salah. Beberapa hal yang salah itu untuk terkait plasma konvalesen kan kan kita memberikan antibodi itu ke mereka yang sakit. Nah, Ya. padahal antibodi Hmm. itu melindunginya adalah virus itu ketika belum masuk ke dalam sel gitu. Mhm. Nah, ketika dia masuk Hmm. itu akan tidak efektif. Nah, jadi plasma Mhm. konvalesen Hmm. itu sebenarnya lebih bagusnya adalah untuk melindungi mereka yang dalam tahap sedang terinfeksi, sedang masuk Hmm. gitu. Nah, tapi kalau kita lihat di Indonesia, sebenarnya nggak cuma di Indonesia sih, banyak negara lain Mhm. juga melakukan yang apa yang kita lakukan juga, yaitu Ya. plasma Hmm. konvalesen ini malah dikasihkan kepada mereka yang bergejala berat, mereka yang di Oh. istilahnya dirawat di rumah sakit dengan gejala berat. Mereka karena Iya, iya. terapi lain sepertinya tidak memberikan hasil yang positif, mereka dikasih plasma konvalesen gitu. Oke. Sedangkan kalau Mungkin kondisinya mungkin udah bisa berat, disampaikan dulu, Mbak. Sorry, saya potong. Harus bisa mm-mm, disampaikan dulu apa bedanya
ringan sedang, sedang berat, terus berat kayak gitu. Biar teman-teman sini juga Mm-mm. nanti Jadi kalau yang ringan itu istilahnya mereka yang bergejala demam, mungkin cuma mm, batuk pilek aja, nggak ada sesak nafas, nggak sampai sesak nafas gitu. Nah, sedang mm, berat itu mereka sampai sesak Ada. nafas, mungkin Iya, sesak. desaturasi darah itu jumlah ya, oksigennya turun dalam dalam darah kita. Hmm. Nah, mereka-mereka yang gejalanya seperti itu kan mereka harus mendapatkan terapi istilahnya sampai tambahan oksigen lah untuk ventilator. istilahnya memperbaiki kondisi tubuhnya. Nah, sampai Mm, butuh mungkin alat bantu nafas juga bisa. ya, Yang mereka memerlukan perawatan dalam rumah sakit seperti itu. Nah, mm, mereka yang bergejala sedang berat atau mungkin berat di Indonesia itu yang mendapatkan plasma konvalesen gitu. mm, Nggak cuma di Indonesia, di banyak negara lain juga melakukannya juga seperti itu. Nah, uh, yang menarik dari hasil penelitiannya itu adalah itu sudah dilakukan selama 6 bulan. Dilakukan itu sekitar 10.000 pasien gitu lah. Dan dari 10.000 pasien itu udah sekitar hampir 2 ribuan pasien meninggal dunia mm, gitu. Dan itu mereka membandingkan antara mereka yang mendapatkan plasma konvalesen sama mereka yang tidak mendapatkan plasma konvalesen gitu. ya, Walaupun sebenarnya banyak negara mau memperkirakan bahwa plasma konvalesen itu adalah satu cara untuk istilahnya memperbaiki kondisi tubuh mereka pasien yang bergejala berat gitu. Ternyata dari hasil Ya. penelitiannya ternyata nggak ada bedanya. Mereka yang mm, dikasih sama mereka yang nggak dikasih nggak ada bedanya. Ya memang karena tadi yang aku jelasinnya, ketika virus itu sudah masuk ke dalam tubuh kita, itu yang istilahnya antibodi kita itu sudah tidak bisa berfungsi untuk mencegah virus itu masuk gitu. ya, Malahan Hmm. sebenarnya plasma konvalesen ini diberikan kepada mereka yang sedang mau terinfeksi atau sedang terinfeksi atau gejala ringan mm, sedang. Tapi karena plasma konvalesen kan dikasihnya kita istilahnya diinfus ya, masuk ke dalam ya, pembuluh darah ya. mm, Jadi istilahnya mm, ya Benar. agak susah gitu dipakainya. Jadi setelah dari mm. penelitian itu Hmm. banyak negara akhirnya mempertimbangkan apa kita tetap akan melanjutkan plasma konvalesen ini atau enggak. Tapi kalau lihat dari penelitiannya emang nggak ada bedanya gitu. Mm. Iya. Nggak ada bedanya kita dikasih plasma Berarti, konvalesen atau nggak dikasih plasma konvalesen. menarik ya. Tapi kalau di Indonesia sendiri belum ada ya, evaluasinya belum ada ya, Mas. Untuk Itu tadi kan sementara ini sih belum yang ada disampaikan di mana di UK ya, kalau nggak salah. di UK itu. Namanya Berarti penelitiannya kalau di UK recovery. itu sementara evaluasinya adalah plasma konvalesen ini bisa diberikan yang di mana dia istilahnya dari ringan ke sampai sedang gitu ya. Tapi kalau sedang berat itu, Rekomendasinya sebenarnya seperti itu. Sedangkan mereka hmm, yang istilahnya apa namanya, walaupun sebenarnya mereka diberikannya ke yang berat ya, tidak ada perbedaan. Nah, makanya hmm, mereka memberikan rekomendasi ya dikasih aja ke mereka yang itu, walaupun itu emang agak susah, jujur aja susah hmm, gitu. oke Jadi oke mungkin oke. itu akan Dan dipertimbangkan apakah akan dilanjutkan atau enggak. hmm, dan tadi kalau pertanyaan tadi, kenapa sih kok apa namanya istilahnya apa ya bedanya dengan vaksinasi itu apa kayak gitu ya, beda lah ya Mm-mm. maksudnya. Kalau Mm-mm. ini kan untuk pengobatan kayak gitu ya, maksudnya kalau plasma konvalesen ini sebagai salah satu alternatif pengobatan yang sedang Mm-mm. istilahnya diupayakan kayak gitu dan Mm-mm. sedang Jadi, tren juga di Indonesia. Tapi kalau mm-mm. misalkan vaksinasi itu kan istilahnya apa ya, untuk apa ya, itu tadi untuk membentuk herd immunity kayak gitu. Jadi Jadi sebenarnya prinsipnya adalah ya sebenarnya ya mungkin kalau secara secara kita ngelihat hampir sama ya, tapi sebenarnya beda ya. Jadi kalau andai kata plasma konvalesen kan kita memberikan antibodi dari orang lain. Nah, hmm, sedangkan hmm, kalau vaksinasi itu tubuh kita diminta untuk bisa memproduksi apa namanya antibodi itu antibody gitu. sendiri ya. Nah, plasma konvalesen sebenarnya bisa untuk kita orang biasa. Tapi Hmm, ya siapa yang mau sih diinfus kalau mereka sehat-sehat aja gitu kan? hmm, hmm, Kemudian juga itu kan antibodi yang apa namanya yang sudah diproduksi itu tidak bertahan lama, mungkin kurang dari 1 bulan gitu. Sedangkan kalau hmm, vaksinasi jauh lebih lama. Jadi istilahnya resikonya lebih rendah karena hanya disuntik mungkin hmm, bentar aja. Diinfus kan hmm, lebih beresiko. ya. Sama daya tahan Hmm. tubuhnya yang terbentuk juga lebih lama. Jadi istilahnya alternatif, istilahnya pilihan di vaksinasi itu lebih baik dibanding plasma konvalesen. Oke oke. Ya, untuk teman-teman yang di sini ada nggak yang mau ditanyakan? Mungkin barangkali ada yang pengen ditanyakan langsung gitu ya ke Mas Firman atau Mbak Vidya yang masih bergabung pada malam hari ini. eh nggak ada. Kalau misalkan nggak ada, mungkin kita ke pertanyaan terakhir deh. Jadi apa namanya? Kalau misalkan kita melihat ya, search capacity di Jogja itu kan juga
istilahnya masih sudah penuh kayak gitu ya. Dan kemarin itu dari Menko apa namanya eh, Pak Erlangga selaku koordinator juga menyampaikan bahwa akan diperpanjang nih PSBB Jawa Bali atau PPKM-nya kayak gitu di beberapa daerah terutama kayak gitu. Nah, salah satunya di Jogja itu hampir semua kabupaten kota itu kan diperpanjang lagi PPKM-nya karena memang ya kondisi di Jogja juga apa namanya masih mengkhawatirkan kayak gitu. Jadi search Iya. capacity-nya juga udah penuh. eh, Terus walaupun walaupun saya kemarin kan juga istilahnya kalau dari Menteri Kesehatan kan sudah menyampaikan bahwa rumah sakit itu harus wajib menambah 30% istilahnya bed yang ada itu jadi apa namanya jadi ruang isolasi COVID kayak gitu kan. Itu aja masih masih penuh kayak gitu. Kalau Hmm. dari fenomena itu apa yang pengen disampaikan mungkin sekaligus closing statement aja kali ya dari mungkin Dokter Firman dan Dokter Vidya kayak gitu untuk teman-teman yang ada di Jogja, teman-teman yang ada di Jawa, teman-teman yang ada di Indonesia kayak gitu. Kalau melihat fenomena itu tadi istilahnya surge capacity kayak gitu. Karena bagaimanapun kalau soalnya gini, bagaimanapun ya kalau misalkan kita bicara tentang COVID ini apa ya yang mengkhawatirkan yaitu tadi kalau misalkan ada orang yang terkena terus kemudian positif dan dia itu butuh perawatan istilahnya perawatan dengan menggunakan alat-alat tertentu misalkan ventilator atau apa itu kan ya mau nggak mau harus dibawa ke rumah sakit dan sedangkan kondisi rumah sakitnya udah penuh kayak gitu. Mm. Ya, sebenarnya kalau aku dari aku simpel aja sih. Kondisi rumah sakit saat ini kayak kan aku sekarang di RSUD Prambanan ya. Ya Jadi kalau dari sudut memang Prambanan gimana Bang Firman? emang penuh banget, benar-benar penuh gitu loh. Aku menurutku juga nggak cuma di sini, di semua rumah sakit yang ada di Jogja penuh gitu. Penuh. Jadi Ya. istilahnya buat teman-teman ya jangan sampai sakit, sebisa mungkin jangan sampai sakit untuk saat ini karena eh, mau sejabatan setinggi apapun, mau Hmm. uang sebanyak apapun, itu tidak bisa membeli kamar kosong di rumah sakit untuk saat ini. Banyak ya, banyak bener-bener banyak sekarang itu kayak, oh saya anaknya siapa, saya istrinya siapa, saya siapanya siapa gitu lah. Sampai seperti itu untuk dapat ruangan gitu loh. Tapi kondisinya memang benar-benar padat, benar-benar penuh gitu. Ya. Dan apa namanya mau ke rumah sakit A, rumah sakit B itu memang benar-benar penuh gitu. Jadi Hmm. sangat penting banget. Jangan sampailah sakit gitu. Kalaupun Hmm. sakit itu susah banget cari tempat untuk dirawat gitu loh. Bukannya kita Hmm. menolak ya, tapi karena memang kondisinya saat ini memang benar-benar semua orang sepertinya apa namanya sedang sakit gitu. Sakitnya nggak cuma karena COVID sih, sebenarnya karena ada yang umum-umum juga. Tapi Ya. COVID ini udah benar-benar ngasih beban ke rumah sakit dan istilahnya beban itu sampai melampaui kemampuan kita untuk saat ini gitu. Jadi buat teman-teman ya aku pesan aja sih jaga kesehatan masing-masing, kedisiplinan masing-masing biar nggak terkena COVID-19 ini. Karena kalau Hmm. ya nauzubillah sih, maksudnya kalau sampai terkena tuh ya aku juga cukup pusing. Maksudnya pusing karena dirawatnya nanti akan di mana Hmm. gitu. Karena Iya emang benar. saat ini Jadi benar-benar Iya penuh. benar. berarti udah sering ditolak ya rujuk mau ngerujuk kemana gitu ditolak gitu. Udah Iya, sering juga ya, Bang? sampai bilang ya ini Susah sih, Mas. iya ini apa namanya eh siapa kabit mana lah, ini siapanya Sleman mana lah gitu-gitulah. Iya tidak bisa karena penuh. Ya, Iya, iya, iya. Oke, benar. oke. Ya Emang kalau dari susah sih Bang kalau Vidya, nyari. kalau dari Bang Hmm? Vidya gimana? Oh, dari Sedangkan aku. kayak, sedangkan gimana ya kalau misalkan ya kita bicara gitu ya, jadi misalkan ada pasangan gitu ya, entah itu yang masih pacaran atau apa ya, tapi berbeda kota, kadang kan orang bilang obat rindu adalah temu gitu, tapi di tengah-tengah kondisi Alah, di tengah-tengah kondisi kayak gini gimana gitu? Apa yang harus dilakukan gitu? nggak usah kopi darah dulu lah. Ya ketemunya lewat, sekarang kan bisa ketemunya lewat online. Ya udah kita Oke. kayak kita gini lah ya, bikin siaran live gitu berdua gitu ya. Allah bucin banget. Ya kalau dari aku sendiri sih apa ya?
kan aku sekarang di puskesmas. Hmm. Aku udah ngerasain di dua puskesmas nih, di puskesmas minggir sama di puskesmas tempel 2. Ya. Dan memang benar kalau di semakin hari ini ke sini, setiap hari pasti ada yang terkonfirmasi positif. Itu tiap hari. Dan tiap hari pula itu yang dokter-dokter di puskesmas aku nih sama Hmm. apa namanya epidemiolog dan teman-temannya itu pusing cari rujukan buat menempatkan si penyintas gitu. Hmm. Mau di rumah sakit mana atau Hmm. mau dirujuk kemana ini. Yang lebih kasihan adalah ketika yang bersangkutan yang sakit itu dia dalam kondisi punya komorbid. Contohnya aja dulu aku pernah dia harus cuci darah. Harusnya jadwalnya dia udah cuci darah nih hari ini. Cuman ternyata dia konfirmasi positif dan itu kita nyari tempat yang siap untuk menerima pasien dengan cuci darah. Oh, itu susah Hmm. ya. Itu baru cuci darah, belum yang lain. Maksudnya ada kondisinya pasiennya masih banyak ya macam-macam gitu. Ada Ya. yang dengan inilah, dengan jantung lah, dengan diabetes lah, dan masing-masing kondisinya juga berbeda. Nah itu kasihan banget kalau RS-nya lagi pada penuh semuanya Hmm. gitu. Hmm. Jadi ya tolonglah yang sehat ini kalau misalnya kepepet harus keluar rumah ya 3M-nya, ayo jalan. Dan yang penting lagi yang dapat kesempatan buat divaksin, ayolah divaksin. Karena ya itu tadi balik lagi, vaksin kan adalah salah satu ikhtiar untuk saling melindungi di samping protokol kesehatan yang sedang berlaku. Hmm. Nah, terus buat yang uring-uringan, kok PSBB diperpanjang sih? Mending ya, aku nggak tahu ya kalau dari sudut pandang ekonomi akan berubah beda mesti ya. Ya. Tapi ya mungkin akan lebih baik untuk menahan yang sedikit Apalagi dan sudut apa pandang namanya, Rino. tapi ke depannya, apa mas? Menahan rindu. Enggak, lanjut, lanjut. Aduh, aduh. Menahan yang sedikit ya, ditahan sampai 8 atau ya gitu. Tapi ke depannya akan lebih better lah ya. Kita berharapnya akan jauh lebih baik kondisinya dibanding sekarang. Oke, oke, terima kasih udah satu Sama-sama. jam lebih kita ngobrol gitu ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah apa namanya gabung pada SMB ke-15 pada malam hari ini. Insya Allah lah nanti kita kapan-kapan ngobrol lagi gitu ya. Tentang entah tentang vaksin lagi, entah tentang kesehatan atau hal yang ringan kayak gitu ya. Tentang, nah ini kan apa Dokter Firman sama Dokter Vidya kan juga istilahnya apa ya, salah satu ownernya Lumi ya di bidang fotografi videografi. Jadi bolehlah kapan-kapan kalau misalkan kita ngomongin yang ringan-ringan kayak fotografi atau misalkan apa kan juga bisa kayak gitu. Jadi insya Allah nanti kita ada kesempatan lagi lah untuk ngobrol. Tapi malam hari ini kayaknya perlu dicukupkan dulu. Tapi sebelum dicukupkan mungkin saya ingin mengajak ke Dokter Firma, Dokter Vidya dan teman-teman yang masih bergabung itu, marilah kita menundukkan kepala sejenak gitu ya. Kita istilahnya apa ya, berdoa, mendoakan kepada istilahnya guru-guru kita yang telah mendahului kita karena COVID-19, ulama-ulama kita juga yang telah mendahului kita karena terinfeksi COVID-19, dan juga akhir-akhir ini saya di Indonesia kan juga sedang banyak bencana alam gitu ya, dari mulai Merapi erupsi, Semeru erupsi, kemudian banjir di Hmm. Kalimantan, gempa di Mamuju Sulawesi, dan banyak banget kayak 2021 ini tuh kayak apa ya, kalau aku bilang ya salah satu apa ya, Januari ini salah satu bulan yang sedih lah kayak gitu. Covid belum selesai tapi bencana ada di mana-mana. Tapi saya yakin ya semua ini Tuhan pasti memberikan hikmah yang besar sekali kayak gitu, sebagai refleksi kita sebagai manusia dan sebagai pengambil keputusan. Kayak gitu. Marilah kita menundukkan kepala sejenak. Uh, Semoga pandemi segera berlalu, dan yang Amin. sedang diberi musibah semoga diberikan kesabaran dan ganti yang lebih baik. Amin. Oke, terima kasih sekali malam hari ini. Semoga sehat-sehat selalu Dokter Firman, Dokter Vidya, dan semuanya. Salam sehat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Waalaikumsalam sampai warahmatullahi jumpa. wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi ya. Terima wabarakatuh. Terima kasih. kasih Mas Fajrul. Dadah.